Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Halidawati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Besar. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 2 Kling. Bapak Ibu, dalam video ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya terkait dengan diseminasi budaya positif pada lingkungan belajar saya, yaitu di SD Negeri 2 Kling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berada di dalam ruangan ini, dan tak lupa pula selawat dengan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kehidupan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang saya hormati kepala sekolah atau yang mewakilinya, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 2 Kling. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk ikut dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang diadakan oleh salah satu CGP dari sekolah kita. Untuk memberkahi acara hari ini, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah kepada Bapak Yusri SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat
mengikuti acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas kehadiran beliau telah memberikan kita kesempatan, telah juga membawa kita kepada alam perubahan, di mana dari alam hijrah ke alam yang Islamnya. Penghormatan saya kepada bapak-bapak, kepada ibu yang telah ikut acara ini. Nah, hari ini kita mengadakan salah satu guru dari Sidua Kling yang bernama Ibu Hidawati mengadakan acara diseminasi budaya positif yang merupakan sesuatu yang bukan baru bagi kita, cuman hari ini adalah kita perlu penguatan lagi atau lebih mempertajam lagi segala sesuatu yang ada pada diri kita. Nah, budaya positif ini adalah telah dilakukan mungkin sebelumnya, mungkin kita tidak tahu apa budaya positif, tapi setelah nanti kita mendengar, paham apa-apa saja yang budaya positif dan paham kita apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tentunya dengan ada acara ini nanti adanya perubahan-perubahan perbaikan ataupun ada yang perlu dipertahankan, sehingga dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini dan dampak perubahan baik kepada siswa maupun pada guru-guru, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan memperpihakkan kepada murid, sehingga murid-murid dapat diarahkan ke arah jalan yang benar. Ini kepada ibu dan bapak semua, kita mengikuti dengan serius sehingga nanti menjadi bekal bagi kita semua guna menunjang kita dalam kegiatan proses mengajar, baik untuk hari ini maupun masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Bila hidup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusri. Baiklah, kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Halidawati SPD. Kepada Ibu Halida, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya dapat menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 2 Kling. Jadi di sini
Bapak Ibu, kami baru saja selesai melakukan pembelajaran pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, dan kami diminta untuk menyebarkan pemahaman yang sudah kami pelajari untuk didiseminasikan di sekolah masing-masing. Nah, adapun konsep inti budaya positif ini ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Nah, nantinya dalam kegiatan ini kita akan mengupas satu persatu apa saja yang dimaksud dengan poin-poin pada konsep inti budaya positif ini. Baik, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti kita ketahui, pembelajaran yang selama ini kita ketahui yaitu ada 2, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid, ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran yang merupakan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini ditekankan untuk kita dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Artinya kita harus mengenali dulu kebutuhan murid kita. Kita harus menganalisa dan memetakan kebutuhan murid kita. Jangan sampai kita menggunakan satu ukuran untuk semua murid kita. Itu rasanya tidak adil bagi mereka, ya. Karena kalau dilihat kemampuan murid kita itu kan berbeda-beda, ya. Ada murid yang memang dia sudah mampu untuk kita kasih materi lanjutan. Ada murid yang memang harus kita bimbing dia dari bawah. Nah, kemudian tentang teori kontrol, ini ada miskonsepsi yang terjadi pada teori kontrol. Biasanya guru itu berilusi untuk mengontrol murid, ya. Kita selalu berilusi bahwa kita adalah sosok pengontrol murid di kelas. Kemudian kita berilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa, ya. Itu ilusi yang terjadi sekarang. Hal-hal yang terjadi sekarang di sekolah. Kemudian seringkali kita berilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian terakhir, kita seringkali berilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Padahal hal demikian belum tentu tepat untuk kita gunakan untuk seluruh murid kita. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari budaya positif ini, karena di dalam budaya positif ini kita dituntut untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam menangani kondisi setiap permasalahan murid di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Biasanya kita melihat bahwa kebutuhan murid kita itu sama, padahal kenyataannya kebutuhan murid kita berbeda.
Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang sama berpandangan dengan kita. Artinya kita ingin semua orang memiliki kesamaan dengan kita, padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk mengubah pendekatan teori kontrol, seharusnya kita semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang harus kita terapkan adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Diri Anda sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol, orang lain tidak bisa. Nah, kemudian di paradigma stimulus itu saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pendekatan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena seperti dikatakan pada poin sebelumnya bahwa hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan menurut pendekatan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang sebaiknya digunakan menurut pendekatan teori kontrol adalah model berpikir menang-menang, bukan menang kalah. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa itu disiplin positif. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud adalah, ini adalah nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari unsur suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Adapun contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang dapat kita lihat ini ada 3. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, itu sudah kita ketahui bersama. Ada 6 poin, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan yang terakhir pendalam kritis. Sedangkan menurut International Baccalaureate Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan menurut IBPYP. Nah, sedangkan keterampilan hidup, ya, nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati,
pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dapat kita gunakan pada saat kita menyelesaikan permasalahan di kelas kita. Kita harus mengetahui dulu apa dasar anak-anak kita itu membuat suatu masalah. Apa kebutuhan dia yang belum terpenuhi sehingga dia menciptakan suatu masalah di kelas atau di sekolah. Jadi pada saat anak-anak itu melakukan kesalahan, ada suatu kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Artinya dia ingin kebutuhan itu terpenuhi dengan cara, biasanya anak-anak itu mencari perhatian, ya. Kemudian di kelas itu seringkali anak-anak itu membuat masalah yang berhubungan dengan ketidak terpenuhan kebutuhan dasar manusia ini. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi terbagi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar diri, sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri. Nah, contoh motivasi ekstrinsik adalah yang dilakukan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian motivasi intrinsik tentang perilaku manusia itu yang kedua adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi inilah motivasi perilaku manusia. Jadi saat dia melakukan melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu ada hal-hal yang memotivasi dia, baik itu dari luar maupun dari dalam diri. Begitu juga dengan anak-anak kita di sekolah. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, pasti ada motivasi di balik perilaku dia itu, baik itu datang dari luar atau dari dalam diri dia sendiri. Nah, untuk menyikapi perilaku tersebut, di sini ada 3 pilihan, 3 opsi yang dapat kita lakukan untuk menangani anak-anak yang bermasalah tadi. Yang pertama itu hukuman. Ya, kalau hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi dalam hukuman itu murni itu adalah keputusan dari guru sendiri tanpa melibatkan murid. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis, yaitu baik itu terhadap tubuh dia maupun mental dia, ya, fisik dan psikis.
Kemudian opsi yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini dia terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan murid. Kemudian tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi itu biasanya kalau hukuman, kalau dia biasanya refleks. Begitu siswa itu membuat kesalahan, langsung kita lakukan tanpa adanya kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi, biasanya kita menawarkan kepada dia, tergantung apa kesalahan yang dia buat. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini mengarahkan murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan berkomunikasi dengan murid untuk sama-sama mencari solusi. Nah, adapun posisi kontrol guru di sini ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman, dan pemantau. Nah, menurut ibu-ibu, selama ini posisi kontrol apa yang sering kita gunakan? Ya? Gak apa-apa, Bu. Menurut Bapak Ibu, yang sering kita gunakan, apakah menghukum, apakah membuat rasa bersalah, apakah kita berperan sebagai manajer, teman, pemantau, atau mungkin semuanya sudah pernah kita lakukan. Tapi baru hari ini kita tahu bahwa ini digolongkan ke dalam 5 posisi kontrol guru. Ini termasuk manajer ya Mbak. Manajer Yang pernah kita lakukan manajer yang keempat itu udah pernah, tapi nggak tahu apa itu. ya. Nah, termasuk kemana nggak tahu. Ya. Sekarang kita sama-sama melihat contoh penerapan kelima posisi kontrol ini. Nah, yang pertama, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa terlambat masuk ke kelas atau terlambat datang ke sekolah saat jam pelajaran. Nah, kalau kita mengambil posisi diri sebagai penghukum, hukuman yang diambil adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Saya rasa setelah adanya peraturan tentang HAM, itu sudah tidak ada lagi dilakukan. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk membuat rasa bersalah, di sini kalimatnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Artinya anak-anak itu kita buat bahwa dia merasa bersalah dengan mengaitkan dengan perasaan guru. Ya, ketika anak berbuat salah, kenapa kamu buat seperti itu lagi? Bapak ibu guru kecewa sama kamu. Sudah berapa kali bapak ibu guru menasihati kamu? Artinya kita koneksikan perasaan dia dengan perasaan kita. Itu yang dimaksud dengan membuat rasa bersalah. Nah, kemudian contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai teman. Kalimat yang digunakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya bahasa yang digunakan itu lebih ke
pendekatan kepada anak. Posisi kita seperti teman, berbicara dengan anak itu seperti teman. Akhirnya yang kita harapkan dia adalah merasa nyaman, bukan malah merasa takut saat kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian kalau pemantau, kalimat yang digunakan di sini adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Mulai besok jangan terlambat lagi. Jadi kalau pemantau itu dia langsung dikasih tahu apa konsekuensi kalau dia terlambat. Jadi guru itu keesokan harinya tinggal memantau saja apakah dia masih terlambat atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah manajer. Kalau kalimat yang digunakan di sini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Saya rasa itu juga pernah kita lakukan, ya. Cuman kita karena belum tahu 5 posisi kontrol guru itu, jadi kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu masuk kemana. Ya. Saya rasa mungkin ini yang paling sering kita lakukan di sekolah. Kita tanya apa kesalahan anak kita, lalu kita kasih dia jalan atau solusi bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan dia. Nah, saya pada pembelajaran 5 posisi kontrol guru ini ada satu contoh kasus yang pernah saya pelajari. Jadi anak ini melakukan kesalahan dengan bertengkar dengan temannya, tidak sengaja menarik baju teman, akhirnya baju temannya robek. Jadi pada saat itu, cuman ini kejadiannya di SMK, Bu Ja. Jadi mereka kan ada kelas menjahit. Jadi pada saat itu gurunya memposisikan diri sebagai manajer, dia memanggil siswanya, dia menanyakan apa kesalahannya, lalu mencari solusi dan dia menyuruh siswa itu untuk menjahit kembali baju temannya. Artinya siswa itu diarahkan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia buat. Kalau kita katakan kepada murid, ini kalau enggak kerjakan tugas, enggak ada nilai, kamu nanti enggak naik kelas, itu masuk ulang, bisa enggak? Itu masuk ke konsekuensi. Jadi ketika kadang-kadang terucap seperti itu, bukan mengancam ya. bukan mengancam. Itulah apakah itu ancaman, apakah itu boleh sering-sering kita ucapkan. kalau itu mungkin lebih ke penyampaian kita. Kalau dia berbuat demikian, konsekuensi nanti akan dia terima seperti ini. Enggak naik kelas, padahal nanti akhirnya kita bantu juga kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sepertinya ini sudah pernah kita buat di kelas kita masing-masing, ya. Ya. Namun saya ulang kembali, ini terkait pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh, ya. Jadi kalau memang dilarang membuang sampah di kelas, jangan menggunakan kata dilarang. Lebih baik
membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi bahasa yang digunakan jangan terlalu panjang dan rumit. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, Bapak Ibu. Jangan nanti sampai kita peraturan yang seharusnya kita terapkan di kelas tinggi malah kita letakkan di kelas rendah. Jadi keyakinan kelas di kelas rendah dan kelas tinggi itu memang seharusnya berbeda karena melihat kondisi kelas juga. Kemudian pada saat pembentukan keyakinan kelas ini semua warga kelas dilibatkan. Artinya kalau peraturan mungkin dulu guru yang membuat, ya. Dari guru untuk dilaksanakan oleh siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, ya guru bersama siswa membuat kesepakatan. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan salah satu hal yang paling menarik menurut saya dalam pembelajaran budaya positif ini. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan ketiga menanyakan tentang keyakinan. Nah, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini kita mengatakan pada murid bahwa hal-hal yang dia lakukan atau kesalahan-kesalahan yang dia lakukan adalah hal yang wajar karena dia masih dalam proses belajar. Nah, adapun kata-kata yang dapat kita gunakan dalam menstabilkan identitas ini, yaitu yang pertama berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, yang ketiga, ibu bapak tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian ini ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, setiap anak melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi pada diri dia. Contohnya apa? Pada saat kita menyajikan pembelajaran dengan tidak menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, artinya satu EPP itu kita samaratakan dengan kemampuan anak. Akhirnya apa? Dia merasa belajar di waktu itu tidak dia butuhkan. Kenapa? Bisa saja dia tidak pahami atau bisa saja dia sudah paham. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting. Jadi kata-kata validasi tindakan yang salah ini yang bisa digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
Kemudian rangkaian yang ketiga tentang segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri kita. Jadi hal yang bisa kita tanyakan kepada murid, apa keyakinan kelas kita? Jadi pada saat siswa itu melakukan kesalahan, kembali kita ingatkan kepada keyakinan kelas yang sudah sepakati bersama. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa di masa depan. Nah, hal-hal ini bisa kita lakukan untuk membuat sebuah perubahan kepada siswa. Terkait segitiga restitusi ini, saya sudah pernah melakukan pada salah satu siswa di kelas saya. Dia makan pada saat jam pelajaran di kelas. Kebetulan keyakinan kelas yang sudah kami buat atau kami sepakati yaitu tidak boleh makan di saat jam pelajaran. Nah, pada saat anak ini melakukan kesalahan, saya panggil dia, kemudian saya lakukan yang pertama tadi, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kenapa menstabilkan identitas ini perlu dilakukan? Karena hal ini bisa mencegah siswa itu untuk dia merasa tidak nyaman. Jadi menstabilkan identitas ini tujuannya kita buat siswa itu nyaman dulu untuk bercerita dengan kita. Jadi kita seperti kata-kata ini. Jadi saya mulai dulu dengan anak tersebut. Saya tanya, kamu tahu apa kesalahan kamu tadi? Bahkan sebelumnya saya tanya dulu, apakah kamu sudah jajan, apakah kamu sudah makan. Kita buat dia normal dulu keadaannya, kita buat dia nyaman untuk bercerita. Kemudian baru saya tanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu tadi di kelas? Karena memang di kelas dia sudah melihat dia makan di kelas, jadi dia langsung menjawab, tahu Bu, tadi saya makan di kelas. Saya bilang sama dia, makan itu adalah hal yang semua manusia butuhkan, dan itu sangat manusiawi untuk dilakukan. Kita tidak boleh menyalahkan anak itu, tidak boleh kita langsung, kenapa kamu makan di kelas? Ya, karena kenapa itu bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada diri dia. Jadi setelah saya tanya, katanya belum sarapan pagi karena kebetulan tadi pagi terlambat bangun pagi dan terlambat ke sekolah. Akhirnya karena merasa lapar dia makan di kelas. Nah, kemudian setelah semuanya stabil dan dia bercerita, baru kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, tadi sudah kita tanyakan apa alasan dia, karena dia lapar, karena dia telat bangun pagi, dan dilanjutkan dengan menanya keyakinan. Jadi saya tanyakan sama dia, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita tentang kesalahan yang kamu buat? Ingat Bu, kita kan tidak boleh makan di kelas. Jadi di situ sama-sama kita mengajak anak itu untuk mengambil solusi dari tindakan atau kesalahan yang dia buat. Akhirnya di sini saya sebagai guru dan dia sebagai siswa
yaitu mengambil solusi bahwa dia harus bangun lebih cepat agar dia sempat sarapan dan agar kesalahan yang dia buat pada hari itu tidak terulangi lagi di hari berikutnya. Jadi Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait paparan materi saya tadi? Ya, boleh Bu. Ini Bu, tadi memaparkan bahwa masalah tentang mendiskrip yang pertama, Menstabilkan. masalah mendiskusikan dalam kelas, melihat kebutuhan si anak, kita membedakan si anak ini kurang dari pengetahuan, apa yang harus tindakan kita memberikan kepada yang kurang pengetahuan. Anak ini lebih daripada keterampilan. Itu bagaimana cara kita mengelompokkan anak tersebut supaya mereka bisa memahami yang bahwa yang dia dapat itu dia lebih dari tampilan ataupun dia kurang daripada pengetahuan. Itu bagaimana? Kalau untuk ini ya berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Jadi ya betul Bunda, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita sajikan sesuai dengan kebutuhan murid kita. Pertanyaan Bu Jan tadi, bagaimana cara kita mengelompokkan dan bagaimana kita memahami bahwa murid memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi Bunda, sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, sebelumnya kita memetakan terlebih dahulu kemampuan siswa-siswa kita. Kalau kemarin kami belajar ada 3 klasifikasi. Yang pertama kemampuan tinggi, kemampuan rendah, dan kemampuan sedang. Kebetulan kemarin baru kami pelajari masalah pembelajaran berdiferensiasi dan itu sangat menarik ya. Jadi di situ kami disediakan kasus tentang materi organ pencernaan pada manusia. Jadi di sini gurunya itu menyediakan berbagai macam media ajar, baik itu video, gambar, buku bacaan dan sebagainya, yang artinya bisa digunakan oleh murid untuk belajar nantinya. Jadi Buja, untuk ketiga anak ini disediakan LKPD yang berbeda. Ya. Jadi untuk anak yang tinggi diminta untuk menarasikan. Artinya dia diminta untuk menuliskan artikel tentang sistem pencernaan manusia. Kalau untuk yang kelompok sedang ini diminta untuk menarasikan juga, tapi dengan bahasa yang sederhana. Nah, sedangkan kelompok yang berkemampuan rendah ini hanya diminta untuk membuat bagan atau gambar, kemudian menyusun organ-organ sistem pencernaan terkait alur sistem pencernaan tadi. Jadi itu menurut saya. Kita lihat kondisi di usia anak, kita harus mengutakan sesuatu yang dia dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya. Misalnya dalam kelas tuh keseharian kita udah bisa membedakan. Iya, dalam keseharian. Mana yang bisa, mana yang nggak bisa.
diferensiasi ini PR untuk kita. Memang harus kita terapkan sih. Ya, kenapa? Selama ini kan belum kan? Ya, ini kadang-kadang bukan kita kalau ada RPP atau modul itu langsung kita ambil, ya kan? Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi ini harus kita modifikasi modul ajar atau RPP-nya. Jadi PR juga memang untuk kita, tapi itulah untuk kebutuhan murid kita, mau tidak mau ya memang harus kita lakukan. Ada satu lagi kan berkolaborasi. Ya, Misalnya anak yang bisa kita masukkan kelompok yang ini. ya jadi tutur sebaya. Ya. Ada banyak cara atau teknis yang bisa kita lakukan. Mungkin dari Bapak Ibu lain ada pertanyaan? Nanti ada sertifikatnya. Kami udah ikut 32 JP. Insya Allah. Kalau sertifikat. Aduh. Lagi butuh sertifikat. Bisa lah kalian bersertifikat. Bisa. Siapa yang mau tanda tangan? Ini Bu yang berhubungan dengan 5 kontrol itu. Coba 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dulu. Memang yang kelima itu sudah kita lakukan seperti penjelasan di dari segi manajer, cuman kita nggak tahu posisi apa itu, letaknya di mana nggak tahu, apalagi sekarang sudah dituntut masalah FPP-nya berbentuk modul berdiferensiasi itu, kan? Nah, ini mungkin di luar daripada 5 posisi itu yang saya tanyakan sama Ibu tentang begini. Misalnya kita lagi mengajar dalam kelas, ada si anak, si A dengan si B berselisih paham ataupun bagaimana sehingga mereka berkelahi. Nah, sedangkan dalam kelas ada kita. Sedangkan kita di luar daripada di kelas ada guru piket. Iya. Kan gitu, ada guru piket. Nah, guru yang bersangkutan di dalam kelas itu anak tersebut sedang berkelahi, tetapi dia menunjukkan kepada piket. Maksudnya berkelahi itu disuruh selesaikan sama piket. Sedangkan dalam kelas ada kita. Itu termasuk kelompok mana itu? Apakah kita ada nggak tanggung jawab sebagai guru dalam kelas itu? Setidaknya kan kita sendiri yang memvalidasi anak tersebut yang lagi berkelahi itu sehingga selesai masalahnya, sehingga mereka bisa bersalam-salaman baik-baik. Tapi ini enggak, kadang-kadang kita ke piketnya kita suruh, itu bagaimana? Sebenarnya kalau kejadiannya pada saat jam pembelajaran, seharusnya diselesaikan oleh guru di kelas. Itu menurut saya. Tapi kalau kejadiannya pada saat jam istirahat, boleh diarahkan ke guru piket. Karena kalau kejadiannya di kelas, yang tahu permasalahannya kan kita, anak-anak kita, apalagi kalau kita guru kelas. Memang akan sedikit terganggu jam pelajaran kita. Cuman kalau memang masih bisa kita tangani, ada baiknya kita tangani langsung oleh wali kelasnya. Kecuali kejadiannya pada saat jam istirahat, boleh dikasih ke guru piket. Ada lagi? Baik, kalau memang tidak ada lagi, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi sedikit
yang posisi kontrol, ya keyakinan kelas, segitiga restitusi, ya setidaknya kita sudah tahu istilah-istilah yang sering digunakan. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Khalidawati SPG yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif sehingga bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan diseminasi budaya positif, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuri, rekan guru Ibu Khalidawati dari SD Negeri 2 Kling. Saya akan memberikan umpan balik terkait dengan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Khalidawati. Program pendidikan guru penggerak ini bagi saya sangat luar biasa, dilihat dari peningkatan potensi para CGP terutama di sekolah saya. Diseminasi budaya positif kemarin sangat bermanfaat bagi saya dalam menjalankan tugas dan peran saya sebagai seorang pendidik. Dari penyampaian Ibu Khalidawati kemarin, banyak sekali penguatan-penguatan nilai dasar yang saya miliki dan tentunya hal baru dalam menerapkan budaya positif sekolah. Terima kasih Ibu Khalidawati, teruslah bergerak dan menggerakkan dunia pendidikan agar lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suzana SDGI, rekan guru Ibu Khalidawati di SD Negeri 2 Kling. Saya akan memberikan umpan balik dari diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Khalidawati. Sangat luar biasa bagi saya karena mendapatkan ilmu baru dalam penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih Ibu Khalidah, tetap semangat dalam memajukan dunia pendidikan. Terima kasih.